Baik, puji nama Tuhan. Kami menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah pada malam hari ini. Shalom Bapak Ibu, shalom. Haleluya. Semuanya dalam keadaan sehat, amin. Mari sebelum kita mulai ibadah Eva kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan di sepanjang hari dalam hidup kami ya Tuhan. Hingga pada malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami ya Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami ya Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah ya Tuhan jalan keselamatan kami. Engkaulah Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Engkau penolong di dalam kesesakan kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir bagi setiap ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap-siap memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita angkat pujian ini. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari Bapak Ibu bersama-sama katakan, Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan yang sempurna, jalan kebenaran, dalam kasih-Mu kehidupan, penolong yang setia, yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidup
hidup kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Ya Ralapa, ya Ralapa, ya Ralapa, ya Ralapa, ya Ralapa, ya Ride. Engkaulah ya Tuhan jalan yang sempurna bagi kami. Janji-Mu murni ya Tuhan, Janji-Mu murni bagai emas perak bagi kami. Haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Mari setiap kita Bapak Ibu, mari angkat suaramu, mari sembah Tuhan. Sebab Dialah sumber daripada pertolongan kita, Dialah sumber daripada sukacita kita, Dia penolong di dalam kesesatan. Haleluya, haleluya. Engkau yang menjadi gunung batu kami, kota benteng kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami dan seisi rumah kami ya Tuhan menyembah-Mu pada malam hari ini. Seluruh umat-Mu datang ya Tuhan, datang untuk menaikkan pujian kepada-Mu. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya ya Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya yang berarti dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, mari buka kedua tangan. Bersama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan Yesus, jalan bagi kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, sumber kekuatan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang
Tuhan satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuasaan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan Yesus, Engkau sumber pengharapan kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau sanggup memelihara keadaan setiap kami ya Tuhan Yesus. Engkau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami ya Bapa. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami yang ada di rumah-rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengar firman Tuhan bersama kita katakan amin. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kasih yang ada di rumah-rumah. Saya menyapa. Mudah-mudahan setiap keadaan kita dalam keadaan baik dalam pemeliharaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi pada malam hari ini kita langsung saja karena waktunya singkat. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, tema kita pada bulan ini dikatakan integritas dalam pekerjaan dan keuangan. Integritas di dalam pekerjaan dan keuangan. Bulan-bulan yang lalu kita juga telah melewati masa-masa integritas. Integritas artinya bersungguh-sungguh seperti itu. Dan bulan ini kita bersyukur. Kita diingatkan untuk bersungguh-sungguh di dalam pekerjaan dan mengelola keuangan. Nah langsung saja kita buka ayatnya di dalam 2 Tesalonika ayatnya yang ketiga. 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-6. Judul perikopnya adalah berdoa dan bekerja. Amin Bapak Ibu. Nah di sini dikatakan bahwa kita bekerja dan berdoa. Nah pemimpin-pemimpin rohani kita memberi tema di bulan ini integritas dalam pekerjaan dan mengelola keuangan. Nah di dalam pekerjaan juga kita harus bersungguh-sungguh. Di dalam mengelola keuangan juga kita harus bersungguh-sungguh. Nah di dalam masa-masa yang sukar ini kita harus pandai-pandai seperti itu mengelola keuangan. Masa-masa sukar ini ekonomi semakin lemah. Makanya sering kita bekerja pun tidak bisa. Karena apa? PPKM, karena inilah, karena itu. Masa pandemi ini banyak kali rintangan. Nah kita bersyukur bulan ini kita diberi tema pekerjaan dan keuangan. Di sini judul perikopnya berdoa dan bekerja. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-6. Saya baca bagi kita. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu
terima dari kami. Ayat yang ke-7. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Nah, generasi-generasi yang dulu juga dituntut Tuhan untuk bekerja. Nah, ada orang-orang kadang salah pengertian. Bapa di surga akan mencukupkan segala kebutuhanmu, katanya. Ya, memang benar. Kita memiliki Bapa yang baik, yang tidak akan membiarkan kita kelaparan. Tetapi Tuhan juga mau kita harus bekerja, Bapak Ibu. Harus bekerja. Kita siapkan tempat untuk Tuhan memberkati kita. Tuhan juga menuntut kita untuk bekerja, bersungguh-sungguh dalam pekerjaan. Rasul-rasul juga dituntut Tuhan untuk bekerja. Di sini dikatakan tadi, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Mereka juga bekerja. Dan kita juga harus bekerja, Bapak Ibu. Selebihnya untuk keberhasilan kita serahkan kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Yang penting kita lakukan bagian kita dan kita serahkan kepada Tuhan untuk keberhasilannya. Itu Bapak Ibu. Kitab Amsal, dalam Amsal ada dikatakan seperti itu. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi apa-apa. Amin, Bapak Ibu. Kita bisa bekerja mati-matian, bekerja siang dan malam. Tetapi kalau Tuhan belum memberkati, tidak akan menjadi kaya, katanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sertakanlah Tuhan di setiap pekerjaanmu. Dalam memulai suatu pekerjaan, sertakanlah Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Karena di dalam Amsal 10 ayat 22 dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menjadikan apa-apa. Amin Bapak Ibu. Makanya dikatakan jangan mengandalkan kekuatan kita. Tetaplah andalkan Tuhan. Di dalam kita memulai suatu usaha, memulai suatu pekerjaan, ikut sertakanlah Tuhan. Saya juga seperti itu Bapak Ibu. Pekerjaan saya juga seorang pekerja. Setiap saya memulai pekerjaan, saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan saya. Berkati saya melalui usaha pekerjaan yang saya kerjakan. Seperti itu Bapak Ibu. Kita berserah kepada Tuhan. Karena dikatakan di sini tadi berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahi apa-apa. Banyak orang sekarang seperti itu. Tidak kenal waktu yang namanya pekerjaan. Ya memang bagus. Namanya seorang pekerja keras. Tetapi ketika kita tidak menyertakan Tuhan di setiap pekerjaan kita, semuanya sia-sia. Amin Bapak Ibu, semuanya sia-sia. Maka dikatakan di sini, sertakanlah Tuhan di setiap usaha, di setiap memulai pekerjaanmu. Sempatkanlah berdoa. Berdoa itu tanda kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Karena kadang-kadang seperti itu, banyak orang-orang yang berusaha, banyak orang bekerja siang dan malam, tetapi kehidupannya masih seperti itu juga. Kehidupannya masih biasa-biasa aja. Kenapa? Dia tidak pernah ingat Tuhan. Lupa berdoa. Dia tidak sertakan Tuhan dalam usaha dan pekerjaannya. Nah, sekecil apapun pekerjaan kita, sekecil pun apapun usaha kita, kalau Tuhan memberkati, kita akan menjadi kaya. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan melihat dia besar usahanya, makanya seperti itu. Tidak seperti itu. Semua karena penyertaan Tuhan. Kalau kita berintegritas dalam pekerjaan dan keuangan. Harus bersungguh-sungguh. Makanya cintailah pekerjaanmu katanya. Bersungguh-sungguhlah dalam pekerjaanmu katanya. Kita semua pasti berbeda-beda pekerjaan kita. Ada yang pengusaha, ada yang wira swasta, ada yang bekerja sama orang.
Tetapi kita dituntut untuk berintegritas dalam pekerjaan. Cintai pekerjaanmu. Maka pekerjaanmu akan memberikan kamu hasil. Kalau main-main ya tidak bisa Bapak Ibu. Makanya dikatakan berintegritas dalam pekerjaan dan mengelola keuangan. Dalam keuangan juga seperti itu. Belilah apa yang kamu butuhkan. Bukan belilah apa yang kamu mau. Belajarlah mengelola keuangan. Nah, kembali lagi ke Tesalonika tadi Bapak Ibu. Kita harus bekerja. Selebihnya Tuhan yang urusan Tuhanlah hasilnya. Yang penting kita mau bekerja. Kembali lagi di dalam Amsal dikatakan, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Amin Bapak Ibu, belajarlah kepada semut. Semut tidak henti-hentinya bekerja. Siang dan malam dia menyediakan, mengambil makanan. Karena katanya ada masa-masanya nanti dia tidak bisa bekerja. Dia stok makanannya. Kita jangan malas-malas karena ada waktunya nanti kita tidak bisa bekerja. Amin Bapak Ibu. Selagi masih kuat, selagi masih muda, mari bekerja. Marilah bekerja keras. Sertakan Tuhan. Karena kita tidak tahu kesehatan kita. Ada istilahnya sekarang kalau kita sakit itu harus mantap. Apa itu mantap? Makan tabungan. Ya makanya harus ada tabungan Bapak Ibu. Belajarlah menabung. Biarpun itu sedikit. Karena ada peribahasa sedikit lama-lama jadi bukit. Amin Bapak Ibu. Belajarlah menabung. Hai anak-anak muda. Kalau tidak perlu janganlah beli ini itu. Belilah sesuai dengan kebutuhanmu. Orang-orang tua juga seperti itu. Belilah apa yang kau butuhkan, bukan apa yang kau mau. Nah, makanya kita harus belajar sungguh-sungguh dalam mengelola keuangan. Selanjutnya, di sini dikatakan di 2 Tesalonika ayatnya yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepadamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Keras Bapak Ibu, firman Tuhan. Kalau malas-malas enggak usah makan. Kalau malas-malas enggak usah makan. Di sini dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8, bagian B, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Amin Bapak Ibu. Jangan kita menjadi beban. Belajarlah mandiri. Kalau kita sudah dewasa, belajarlah mandiri. Bekerjalah. Jangan terus mengandalkan orang tua. Malu kita. Mulailah usaha sekecil apapun. Yang penting kita mau bekerja. Selebihnya serahkan kepada Tuhan. Jangan menjadi beban bagi orang lain. Amin Bapak Ibu. Jadi kita harus bekerja. Harus bekerja. Di sini dikatakan tadi, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Pikirkan itu Bapak Ibu. Saudara-saudaraku sekalian, pikirkan. Jangan bangga kita sudah besar. Sudah dewasa. Sudah tamat kuliah, tetapi makan ke rumah. No, tidak seperti itu Bapak Ibu. Tidak seperti itu anak-anak muda. Belajarlah untuk bekerja. Mulailah pekerjaan apapun itu. Dan serahkan semua kepada Tuhan. Lambat laun Tuhan akan mengubahkan pekerjaanmu menjadi lebih baik. Yang penting mau bekerja. Jangan malas-malas. Memang Tuhan kita Tuhan yang kaya. Tuhan yang sanggup memberkati kita. Tuhan yang sanggup memelihara kita. Tetapi kita disuruh Tuhan untuk bekerja. Amin. Kita disuruh Tuhan untuk bekerja. Di sini sangat keras. Dikatakan tadi, kalau tidak mau bekerja, jangan makan. Jangan makan. Kalau tidak mau bekerja, jangan makan, dikatakan di situ. Jadi kita harus bekerja. Di ayat yang ke-11 dikatakan, kami katakan ini
Karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Banyak seperti itu. Ada peribahasa dikatakan seperti itu. Pengacara. Banyak orang sekarang pengacara. Apa itu pengacara? Pengangguran banyak acara. Itulah pengacara. Apa pekerjaanmu pengacara? Apa pekerjaanmu pengacara? Apa itu pengacara? Pengangguran banyak acara. Sibuk ke sana ke sini, sibuk ke sana ke sini, sibuk ke sana ke sini. Tapi makan ke rumah. Enggak malu. Makan ke rumah juga. Ada aja terus kegiatannya. Pagi keluar, pulang malam, pagi keluar, pulang malam. Tidak menghasilkan apa-apa. Itulah pengacara tadi. Ini menjadi tamparan bagi setiap kita yang malas-malas bekerja. Ini menjadi tamparan bagi kita. Kalau tidak bekerja jangan makan. Amin Bapak Ibu. Ayat yang ke-12, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Lebih enak hasil keringat sendiri katanya Bapak Ibu. Lebih manis rasanya hasil pekerjaan sendiri. Banyak memang kita ini anak-anak muda, anak mami semua. Malas bekerja. Hanya mengandalkan orang tua. Berubahlah. Berubahlah cara berpikir. Selagi kita sehat, bekerjalah, berusahalah sekecil apapun itu. Sertakanlah Tuhan di setiap pekerjaan kita. Nah, ayat yang terakhir Bapak Ibu, mari kita buka di dalam Matius 6 ayatnya ke-33 dan 34. Matius 6, karena waktu sudah habis, kita tutup di dalam Matius 6 ayatnya 33 dan 34. Dikatakan di sini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin Bapak Ibu. Di dalam setiap kehidupan kita, marilah cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Marilah kita bekerja, 6 hari lamanya kita bekerja, dan hari ke-7 kita hormati. Tolong berkati. Seperti itu. Jadi itu yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Menghormati hari Sabatnya Tuhan. Sertakan Tuhan di dalam setiap usaha dan pekerjaan kita, maka semua akan ditambahkan kepada kita katanya. Jangan khawatir akan hari esok. Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan memberkati kita. Tetapi yang terutama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin Bapak Ibu. Mungkin itu aja firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada malam hari ini. Biarlah setiap kita berintegritas dalam usaha dan pekerjaan kita. Berintegritas dalam mengelola keuangan dalam setiap kita. Kita percaya, serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Terima kasih. Mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Tuhan, kembali kami bersyukur pada malam hari ini ya Bapa, buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh berkumpul beribadah FA ya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan bagi setiap kami. Berkatilah setiap keluarga lepas keluarga, pribadi lepas keluarga Tuhan. Kami juga mohonkan berkati Tuhan setiap usaha pekerjaan yang kami kerjakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa ya Tuhan Yesus,
buat pemimpin rohani kami, Gembala pembina, Gembala kami pusat ya Tuhan Yesus, Bapak R. Bambang Yonan Tuhan, Gembala sidang kami Bapak Daniel Aldi Paretno Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Gembala kami di Tanjung Sari, Bapak Anton S. Purba ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba ini ya Bapak, berkati pelayanan mereka Tuhan, agar lewat pelayanan hamba-hamba ini Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan turun bagi negara kami ya Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan menjadi bagian mereka Bapa, agar apapun yang direncanakan bagi bangsa dan negara kami Tuhan, berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah FA kami Tuhan. Kiranya berkat Tuhan selalu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kekasih hatinya Tuhan, angkat tanganmu dan arahkan wajahmu ke surga. Terimalah berkat anugerah yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dan kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama kuat kuasa Roh Kudus, itu yang menyertai kita pada malam hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.